Yang paling aku inget aja, yang paling aku inget ya. Ojo kayak kie. Banyak. Banyak. Maksudnya kalau ditawarin sih enggak ya untungnya, karena mungkin dari akunya sendiri pembawaannya atau baju yang aku pakai mungkin ada kelasnya, mungkin beda gitu. Jadi orang nggak sampai hati mau nanya ke situ. Atau kan kalau misalnya kalau keluar kota gitu kan ada LO-nya yang mewakili. Jadi mungkin orang kalau mau nanya apa-apa lewat LO perwakilan dari tempat-tempat di luar kota itu. Jadi mungkin LO-nya udah langsung ini sendiri karena memang dia bisa lihat akunya nggak kayak gitu. Cuman ya aneh-aneh sih banyak, abis dari main kira-kira disuruh datang ke tablenya apa untuk hahi bareng apa segala macam, cuman ya nggak bisa gitu. Kalau diminta untuk plus-plus malamnya gitu enggak untungnya, tapi kalau misalnya abis itu disuruh join table bareng gitu atau maksudnya minum-minum hahi bareng itu pernah. Aku sih enggak ya, mungkin ke LO itu aku nggak tahu ya kan namanya. Kalau misalnya di Jakarta sih nggak pernah, cuman kalau misalnya di daerah mungkin orang yang nggak paham ya mungkin nanya ke mereka, cuman aku sih kayak aku nggak sih untungnya. Sedih sih, sedih banget, hancur dunianya, musiknya gitu. Udah mungkin kalau misalnya dulu zamannya Dewa masih keren buat popnya, tiba-tiba Melayu udah sama aja kayak gitu di DJ. Itu sedih sih kalau misalnya diinget-inget lagi. Dulu aku mungkin sempet vakum kan, aku sempet hamil punya anak, terus gitu aku waktu sebelum hamil itu lagi top-topnya tuh cerita di DJ, menang Female DJ of the Year, apa segala macam, beberapa kategori ada dari Hard Rock FM, Paranoid Awards, apa segala macam, terus ada Reflex juga. Nah dari situ langsung kawin, terus udah gitu hamil punya anak, aku vakum, terus kira-kira 2 tahun. Nah sebelum aku vakum itu DJ itu tuh cuman underground, which is maksudnya clubbers doang yang ngerti lagu-lagunya. Jadi kalau misalnya datang orang juga nggak bisa request apa-apa karena dia nggak tahu, jadi cuma nikmatinnya, dia ngikut gitu. Pas selesai aku nge-DJ tiba-tiba kok buset deh dede-dede semua pada pensi pakai DJ, kok bingung gitu kan. Terus udah gitu ibu-ibu juga lari pagi kok pakai DJ gitu, aku sampai bingung gitu kenapa sih. Nah aku pelajarin ternyata memang itu tuh gara-gara MTV, which is David Guetta mulai kolaborasi sama kayak Rihanna atau apa ya gitu. Jadi dance music ini berubah jadi pop music yang dilihat tiap hari di TV, yang mereka jadi konsumsi tiap hari gitu. Kalau orang Indonesia kan apa aja yang hits menurut dia keren, dia ikutin ya kan. Nah jadi mau nggak mau pokoknya mau tuh lagu sekencang apa kayak jadinya itu yang mereka suka dan itu trennya. Terus udah gitu jadi muncullah DJ Dede dan DJ yang mungkin cuman ngerti itu doang, terus yang cuman pakai baju sembarangan, terus main yang penting top tracks-nya MTV atau chart Billboard. Pokoknya gue main itu pokoknya sejam aja beres, semua orang pasti suka gitu. Dan dengan gampang itu, dan sekarang udah ada Instagram, sosial media yang which is main di pensi yang memang rame karena pensinya, bukan karena ngeliat dia, atau lari pagi yang rame karena lari paginya, terus dia selfie begini nih, wah DJ-nya terkenal itu, crowd-nya banyak gitu. Jadi dibohongin kan orang-orang, masyarakat. Nah sementara aku yang memang ngerintis dari bener-bener Indonesia, belum ngerti DJ atau apa gitu, masuk pelan-pelan gitu. Apalagi zaman Romi kali, zaman Romi Riri zaman dulu gitu. Itu tuh wow gitu, langsung kayak, terus DJ sekarang lompat-lompat nyanyi udah kayak band konser gitu. Nah itu yang agak sedih sih, maksudnya jadi musicality-nya hilang ya, lebih show dan atribut, kostum kayak gitu-gitu. Terus udah gitu yang masalah lagunya juga, maksudnya yang tadinya underground terus jadinya pop banget. Terus udah gitu yang yang request anak 17 tahun kayak gitu-gitu. Dan satu lagi nih yang mereka nggak ngerti, kalau di klub sini nih kan, klub kita kan maksudnya nggak terlalu besar-besar ya, maksudnya di Indonesia nggak terlalu yang sampai gimana banget. Nah kalau di Eropa sama di Amerika itu kan memang lagi zaman festival, which is rave party. Nah kalau rave party emang lagunya kan harus kencang gitu kan. Nah
karena di MTV jadinya lagi musik kayak gitu, dipikir di sini juga gitu. Jadi tempat yang kecil aja tuh pengennya tuh gitu, error banget gitu, pokoknya itu sedih. Tapi sekarang kayaknya udah mulai balik lagi, dan kebetulan kayaknya aku ngisi soundtrack buat Jakarta Undercover yang nyanyi Glenn Fredly gitu. Nanti tunggu bentar lagi rilis. Kebetulan udah, terus udah kewujud, tapi belum tayang. Jadi pokoknya gue nggak mau tahu ya ini orang pas mikir gue aneh-aneh. Tapi kalau misalnya educated sih mudah-mudahan nggak, karena shotnya juga bagus yang aku lihat gitu ya. Jadi pokoknya intinya sekali lagi aku mau nekenin kalau ada sesuatu yang mungkin berbau sara atau segala macam, itu memang cuman penggalan dari film, bukan hal utama dari film. Kalau orang ada yang bercuat-cuat, oh ini filmnya kayak gini nih, Tiara kayak gini atau kayak gimana, pokoknya tentang filmnya, berarti lo belum nonton. Kalau lo udah nonton, lo nggak bakal ngomong aneh-aneh tentang itu. Mbak pernah nonton Closer nggak? Yang Natalie Portman ada deh, itu kayak yang Natalie Portman dia jadi stripper, terus udah gitu, tapi terakhir dari filmnya itu kita malah kasihan sama perempuan itu. Ternyata dia perempuan biasa yang punya hati, yang disakitin, yang nangis, yang udah iya kayak gitu aja. Jadi maksudnya it's just penggalan dari cerita itu aja yang perlu ditampilkan. Jadi nggak yang maksa juga kayak gitu. Jadi memang kita juga campaign Jakarta Undercover ini dari semua pemain dan Nugros dan lain-lain, memang kita mau campaign kalau ini bukan film tentang itu, tapi cuman kalau ada pun ya, maksudnya kalau Nugros bilang ya masa gue ngelihat bikin film tendangan dari bola nggak ada bolanya, ya kan aneh gitu kan misalnya gitu. Cuman itu kan bagian dari itu gitu. Jadi kalau misalnya aku udah bilang waktu itu bercanda, pokoknya gue nggak mau tahu ya habis film ini kalau misalnya ada pun gue pengen jadi gadis kampung, gadis desa, aku bilang gitu. Gue nggak mau tahu kayak gue pengen gadis desa. Terus gitu akhirnya pas memang PH-nya mereka juga ada film namanya 6 lawan 6 tentang volley. Nah kita syuting di Jogja 2 minggu, itu sebulan setelah si Undercover selesai. Yang main Nadine kalau nggak salah, iya sama Nadine. Di situ tuh aku bener-bener mandi di kali, terus pokoknya yang bener-bener nyawah banget, terus ngomongnya aja tuh ngapak kayak yang medok Tegal gitu. Enggak sih yang yang paling aku inget aja, yang paling aku inget ya ojo kayak kie. Pokoknya sepanjang scene aku diketawain terus deh, dari Laura dipanggil sama Nugros jadi Sri. Ya kayak gitu. Namanya juga beda banget. Iya. Enggak sih, enggak. Body lotion aja males banget. Oh iya? Aduh lengket. Ya? Lumayan, iya. Cuman kalau jerawatan aja baru aku pakai krim. Kalau enggak sih, kayaknya enggak sih. Tapi sesekali lah. Iya, cuman dibersihin aja. Nah, kemarin lagi diet tapi sekarang lagi enggak nih. Cuman kalau misalnya olahraga kemarin Muay Thai, terus udah gitu gym pastinya. Terus udah gitu kemarin ikut Bikram yoga. Nah diet juga kalau misalnya aku lagi rajin banget, aku makan bersih semua sih pasti. No carbs, no salt, sampai catering diet healthy food, terus masak sendiri. Terus udah gitu bikin kue yang bener-bener gluten free, low sugar, apa segala macam, habis segitu dari pagi sampai pagi. Pasti kayak gitu makannya. Nah, motivasinya apa kok sampai kayak gitu? Biar lean aja. Aku suka aja emang bentuk badan yang lean gitu. Sebenarnya dari waktu SMA diajarin pelan-pelan. Cuman kalau misalnya digelutin banget karena berhubung Jakarta macet banget dan panas, cuman bisa malam. Nah malam itu seringnya kan nge-DJ kadang-kadang kalau weekend. Nah terus kalau misalnya pagi subuh, nah nggak bisa bangun. Soalnya kan pagi. Cuman ya udah kayak 3 tahun 2 tahun lah aku bareng sama Emri Agusta untuk bareng-bareng. Kadang-kadang sesekali mereka sewa sirkuit Sentul untuk di blok buat kita latihan doang gitu. 3 tahunan lah kira-kira. Kok bisa, gimana sih awalnya? Emang suka aja kali ya, nggak tahu ya. Kayak kalau misalnya naik motor nih, kalau misalnya naik bebek, kayak di motor tuh enak banget aja, angin apa segala macam, beda aja kayak melayang gitu rasanya kan. Nah, tapi kalau misalnya Mio itu kan nggak bisa kenceng, nah itu kayak gue perlu lebih kenceng deh apa ya, udah yang kopling mau nggak mau ya.